Pernahkah kalian bayangkan bila saat ini pesawat terbang belum ditemukan? Tentu manusia akan membutuhkan waktu yang lama saat melakukan perjalanan jauh. Ya, benar. Saat ini pesawat menjadi alat transportasi tercepat di dunia. Selain memiliki kecepatan yang tinggi, pesawat juga dapat memperpendek jarak tempuh. Bila dengan transportasi darat atau air, tentu akan banyak medan yang dilalui, sehingga banyak kemungkinan akan memperpanjang rutenya. Berbeda dengan pesawat terbang. Sederhananya, pesawat terbang hanya butuh berjalan lurus hingga sampai tempat tujuan. Selain itu, pesawat terbang juga diklaim sebagai alat transportasi teraman di dunia. Pada perkembangannya, pesawat terbang tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi umum. Pesawat terbang juga digunakan di dalam dunia militer. Ya, pesawat tempur menjadi mesin pembunuh paling mengerikan di dalam peperangan. Saat ini, negara yang memiliki peralatan tempur udara tercanggihlah yang menjadi negara terkuat di bidang militer. Perkembangan pesawat tempur juga terbilang begitu pesat, dari mulai pesawat dengan tenaga baling-baling pada Perang Dunia Pertama hingga pesawat tempur bertenaga jet saat ini yang dipadukan dengan teknologi siluman yang membuat pesawat tempur menjadi semakin mengerikan. Lalu siapakah penemu pertama pesawat terbang di dunia yang tentunya sangat berjasa dalam perkembangan sejarah peradaban di muka bumi? Ingin tahu sejarah penemuan pesawat terbang? Kalian berada di video yang tepat. Berikut akan disajikan sejarah penemuan pesawat terbang pertama di dunia. Namun kita intro terlebih dahulu. Ide manusia terbang pertama digagas oleh seorang ilmuwan asal Andalusia yang kini dikenal sebagai Spanyol pada tahun 852 Masehi. Ilmuwan tersebut bernama Abbas Ibnu Firnas bin Wirdas. Abbas Ibnu Firnas merupakan seorang filsuf serta penyair yang berasal dari kota Takurina, sebuah kota yang berada dalam wilayah Cordoba. Kala itu, Cordoba merupakan pusat ilmu pengetahuan dunia. Ilmuwan yang menekuni bidang ilmu falak, fisika, kimia, kedokteran, dan matematika ini melakukan penelitian tentang tekanan udara terhadap benda padat hingga ia berpikir untuk menerbangkan dirinya di udara. Saat itu, Abbas Ibnu Firnas mengenakan sayap burung buatannya lengkap dengan bulu-bulu yang terbuat dari sutra. Ia sudah memperhitungkan jumlah bulu agar bisa menahan berat tubuhnya. Abbas pun melakukan percobaan dengan disaksikan penduduk kota. Pertama, Abbas naik ke tempat tinggi dan melompat, lalu ia mengibaskan sayapnya ke udara yang ternyata berhasil membuat terbang dalam jarak yang lumayan jauh. Setelah itu, Abbas Ibnu Firnas dinyatakan sebagai pilot pertama di dunia yang mampu menerbangkan dirinya. Hasil pengujian itulah yang menjadi inspirasi para ilmuwan barat dalam mengembangkan pesawat hingga saat ini. Dari mulai Leonardo da Vinci pada tahun 1488, balon terbang oleh dua bersaudara Joseph dan Jack Montgolfier pada tahun 1783, hingga kisah yang paling terkenal adalah yang berasal dari dua bersaudara asal Amerika Serikat yang bernama Orville dan Wilbur Wright pada tahun 1903 Masehi. Wilbur Wright lahir pada tanggal 16 April 1867 di Millville, Indiana, Amerika Serikat. Sedang Orville Wright lahir pada tanggal 19 Agustus 1871 di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Namun mereka sering disebut sebagai kembar daripada sebagai saudara kakak beradik. Wilbur dan Orville Wright adalah putra dari Milton Wright. Dari namanya sepertinya dia pendiri pabrik permen. Tapi bukan. Milton Wright adalah seorang pendeta gereja. Sedangkan sang ibu, Susan Catherine Corner Wright, adalah seorang ibu rumah tangga. Milton dan Susan bertemu ketika Susan masih menjadi seorang mahasiswi di Indiana. Kemudian mereka memiliki dua anak laki-laki bernama Reuchlin dan Lauren. Kemudian lahirlah Wilbur Wright di sebuah peternakan dekat Millville. Kemudian keluarga tersebut pindah ke Dayton, Ohio, dan Milton bekerja sebagai editor sebuah surat kabar gereja. Di kota itu mereka memiliki sepasang anak kembar bernama Otis dan Ida. Namun keduanya meninggal setelah dilahirkan. Setahun kemudian Orville Wright lahir pada tahun 1871 yang kemudian lahir anak bungsu mereka bernama Catherine Wright. Keluarga Wright hidup dalam kesederhanaan. Milton selalu bekerja jauh dari rumahnya dalam waktu yang cukup lama.
Sederhananya, Milton selalu merantau untuk menjalankan tugasnya sebagai uskup gereja untuk menemui jemaat yang berada di lain kota. Sehingga mereka juga sering berpindah rumah yang membuat ekonomi keluarga ini juga tidak stabil. Hal ini juga disebabkan oleh krisis yang terjadi di negaranya akibat perang saudara. Wright bersaudara dididik di sekolah umum di kotanya. Meskipun dalam keadaan kekurangan, Milton selalu memberikan pendidikan yang disiplin kepada anak-anaknya. Wilbur dan Orville seperti ayah mereka adalah pemikir independen dengan keyakinan mendalam pada bakat mereka sendiri, serta memiliki tekad yang kuat untuk mengubah masa depan mereka. Wilbur tidak mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Keinginannya untuk kuliah berakhir ketika ia mengalami kecelakaan saat bermain hoki. Dia menghabiskan 3 tahun lamanya untuk pemulihan cedera. Keadaan tersebut ia manfaatkan untuk banyak membaca buku di perpustakaan gereja serta merawat ibunya yang kemudian meninggal karena penyakit TBC. Setelah kematian ibunya, Orville mengajak Wilbur untuk bergabung mendirikan sebuah toko percetakan. Di sana mereka membuat surat kabar pendek di kotanya. Mereka juga menerbitkan surat kabar lainnya, salah satunya The Tether untuk komunitas Afrika Amerika di Dayton, yang diedit oleh penyair Paul Laurence Dunbar, teman sekelas SMA Orville. Di sana mereka juga merancang mesin cetak yang berhasil mereka jual ke pasaran. Dari kemampuan teknis inilah kedua bersaudara ini memiliki kemampuan dalam pengetahuan desain mekanik. Pada tahun 1892, Wilbur dan Orville membuka toko penjualan dan perbaikan sepeda. Di sana mereka dibantu oleh seorang gadis tetangganya yang bernama Sarah. Sarah adalah gadis yang lugu namun memiliki wajah yang sangat cantik dan tubuh menawan. Sarah juga sangat pendiam hingga membuatnya sangat mempesona. Suatu ketika saat Sarah hendak mengambil peralatan sepeda yang dijualnya di atas rak dagang, ia terpeleset dan terjatuh. Namun keberuntungan masih menghinggapi Sarah. Orville yang saat itu berada di bawahnya langsung menangkap Sarah dan memeluknya. Suasana canggung terjadi sejenak sebelum Orville melepaskan pelukannya dan membantu Sarah berdiri. Tidak ada kata-kata antara keduanya. Sarah pun langsung pergi meninggalkan Orville. Dari sanalah Orville mulai jatuh cinta kepada Sarah. Malam harinya ia pun tak dapat tidur. Ia begitu gelisah. Wajah dan senyum Sarah selalu melintas di pelupuk matanya. Hingga pagi tiba ia pun masih tak dapat tidur. Setelah seminggu berlalu, bayang-bayang Sarah masih terlintas di kepalanya. Ternyata Orville begitu mengagumi Sarah dan berniat untuk mengungkapkan perasaannya. Hingga dia berniat untuk memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Sarah. Keesokan harinya, Orville telah membeli bunga untuk Sarah dan berniat untuk mengajak Sarah berkencan. Dan setibanya dia di toko, dia tidak melihat Sarah. Kemudian dicarinya Sarah sampai ke bagian belakang toko dan mendapati Sarah sedang berbicara dengan Wilbur. Di sana rupanya Wilbur juga sedang mencoba mengajak Sarah berkencan. Ternyata Wilbur juga telah memendam rasa kepada Sarah cukup lama. Ia sengaja mengajak Sarah bekerja di tokonya dengan tujuan dia dapat mendekatinya. Orville yang kecewa pun berniat untuk meninggalkan mereka. Namun malang kepalanya terbentur ujung rak toko ketika hendak berbalik. Sarah dan Wilbur pun terkejut dan melihat ke arah Orville yang sedang kesakitan sambil memegang buket bunga yang kemudian lari meninggalkan mereka. Wilbur dan Sarah merasa canggung dan sedikit merasa tidak enak. Sudahlah, kita tinggalkan dulu cerita ini. Keuntungan dari toko percetakan dan sepeda mereka gunakan untuk mendanai eksperimen aeronautika Wright bersaudara sejak tahun 1899 hingga 1905. Mereka merancang dan membangun mesin ringan dan presisi dari kayu, kawat, dan pipa logam sebagai persiapan terbang mereka. Hari-hari mereka diisi dengan mendesain pesawat yang diawali dengan desain pesawat terbang layang bersayap kembar. Mereka membuat 3 prototipe pesawat ini. Ketiganya dites di pantai Kitty Hawk, North Carolina. Pesawat ketiga telah diuji sampai 1000 kali penerbangan hingga akhirnya sukses. Perjuangan mereka berlanjut ketika mereka mencoba membuat mesin motor ringan yang dikabarkan berasal dari bekas mesin rumput di rumahnya. Mesin tersebut dipasang di pesawat yang keempat yang dinamakan dengan Wright Flyer. Pada tanggal 17 Desember 1903 sekitar pukul 10.35 pagi dalam cuaca dingin yang mendung, Wright bersaudara mencoba menerbangkan pesawat tersebut.
Pertama, mereka membawa pesawat tersebut ke atas bukit pasir di Kitty Hawk, North Carolina. Kemudian mereka menyalakan mesin pesawat yang dinaiki oleh Orville. Lambat laun pesawat pun bergerak dan akhirnya berhasil terbang selama 12 detik. Kemudian pesawat tersebut turun kembali setelah mencapai ketinggian 37 meter dari permukaan tanah. Penerbangan tersebut menjadi penerbangan pertama pesawat dalam sejarah. Pesawat tersebut awalnya dinamai Wright Flyer, namun sekarang lebih populer dengan sebutan Kitty Hawk yang kini berada di Museum Dirgantara di Washington DC. Penerbangan tersebut juga disaksikan oleh beberapa wartawan lokal dan juga yang pastinya Sarah. Setelah menyelesaikan eksperimen, Wilbur dan Orville melihat Sarah dan hendak berlari memeluknya. Namun mereka bertiga hanya saling pandang dan terseret dalam suasana canggung. Ah, sudahlah.